Kartu Solar, seputar obrolan pilar, podcast by Alsa Local Chapter Universitas Diponegoro. and happy listening. Halo teman-teman semua, selamat datang di Solar Podcast with School for Cool. Bersama aku Felicia Adeline Rustami dan aku Vandana Efrat. Nah, kalian kita nggak sendiri nih kali ini. Ada salah satu pembicara kita yang keren banget. Mungkin dari Kak Faris dipersilahkan untuk perkenalan diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama gue Faris. Di sini gue sebagai perwakilan dari School for Cool. Dan kita bakal ngobrolin tentang personal branding nih bareng Alsa. Oke. Oke. Salam kenal Kak Faris. Benar tadi yang Halo. mengatakan Kak Faris bahwa kita akan membahas suatu tema atau topik dari podcast ini yang menarik banget nggak sih, Len? Benar. Sebenarnya kita di sini bakalan ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol santai. Kita bakalan bahas tentang personal branding yang menurut aku sendiri juga ini topik yang sangat match banget dan pas untuk dibahas untuk anak-anak mahasiswa seumuran kita. Jadi boleh nih dari menurut Kak Faris sendiri, itu menurut kakak personal branding itu apa sih Kak yang bisa mungkin dari basicnya dulu aja? Oke deh. Jadi kebetulan karena gue kuliah di ilmu komunikasi juga, jadi sedikit banyaknya kita bahas tentang personal branding sih sebenarnya di sana. Dan kalau misalnya kita mau bahas personal branding, mungkin kita perlu tahu dulu nih personal branding itu apa. Kalau yang gue tahu, personal branding itu adalah gimana cara orang lain melihat kita. Jadi apa pendapat orang lain, apa persepsi orang lain terhadap diri kita gitu. Nah, yang perlu diperhatikan sih sebenarnya di personal branding itu, seingat yang gue pelajari nih di kampus, itu ada 3. Yang pertama itu uniqueness atau keunikan lah, atau kekhasan yang kaitannya sama kita tuh harus nggak boleh sama orang lain gitu. Dalam artian kita perlu ada keunikannya sendiri. Dan yang kedua juga kita perlu relevan. Jadi biasanya personal branding itu kaitannya sama kerjaan profesional gitulah, hubungan yang kerjaan banget gitu. Nah, kenapa harus relevan? Karena kalau misalnya personal branding kita, misalnya gue mencontohkan misalnya gue personal brandingnya sebagai anak mahasiswa yang suka musik misalnya. Nah, tapi target gue atau kerjaan yang gue pengen tuh bukan di musik gitu. Jadi nggak relevan. Nah, personal branding itu yang gue tahu emang harus relevan. Jadi apa yang pengen kalian tuju itu yang kalian bangun juga di diri kalian. Dan yang terakhir juga konsistensi karena eh ya itu ya, bikin personal branding tuh nggak bisa sehari 2 hari jadi, karena persepsi orang tentang diri kalian kan harus dilihat dari berbagai interaksi, berbagai komunikasi gitu. Jadi emang harus konsisten gitu sih yang gue tahu. Oke. Mungkin tadi Kak Faris sendiri udah bilang bahwa personal branding itu harus relevan ya dengan kita, apa pekerjaan yang kita mau ambil dan lain-lain. Mungkin di sini aku mau berpendapat juga, benar kata Kak Faris yang tadi bahwa personal branding itu memang harus relevan juga dengan apa yang kita mau tuju. Mungkin kayak aku sendiri, aku dan Valen ini saat ini kan sebagai mahasiswa hukum ya di Undip ini, dan kita ada join ALSA sebagai organisasi, dan itu merupakan salah satu personal branding yang cukup oke juga, bahwa ALSA itu kan Asian Law Student ya, jadi dia memang terkhusus untuk mahasiswa hukum. Dan juga aku secara pribadi juga masuk ke salah satu organisasi yang ada di Fakultas Hukum, yaitu Senat Mahasiswa, dan kebetulan Senat Mahasiswa itu juga merupakan organisasi yang fokus di lembaga legislatif. Mungkin dari situ aku juga bisa mencoba dan juga belajar untuk personal branding aku pribadi, supaya orang lain juga bisa melihat aku sebagai mahasiswa hukum gitu. Kalau Benar-benar. iya, oke. Ya, setuju sih. Ya karena personal branding tuh mungkin masih banyak yang belum tahu gitu kenapa personal branding itu penting, karena mungkin ada kesannya kayak personal branding tuh jadinya nggak natural gitu sama diri sendiri, nggak jujur sama diri sendiri. Tapi menurut gue bukan kayak gitu justru, karena personal branding tuh mempengaruhi apa yang orang lain lihat ke kita kan. Kita nggak pengen semua orang di dunia ini tahu kita tuh kayak gimana. Pasti pasti kita pengennya orang-orang tuh taunya kita yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya ya nggak perlu disebar-sebar, nggak perlu di-share gitu. Cukup diri kita saja yang tahu gitu.
Jadi emang penting sih dan emang perlu dipelajarin lah mulai dari sekarang gitu tentang personal branding. Wah, jadi kan tadi yang dibahas itu tentang relevansi kita dengan nanti pekerjaan yang akan kita ambil gimana kan Kak. Cuman Gitu. kadang untuk pekerjaan sendiri kan emang itu di dunia yang profesional kan Kak. Nah itu gimana Betul. sih Kak caranya biar di samping kita personal branding untuk nanti masa depan kita kayak gimana, cuman gimana sih supaya personal branding itu tetap sama gitu dengan jadi diri kita. Jadi kita jatuhnya tetap sebagai diri sendiri, cuman dengan personal branding itu gimana sih Kak cara mengimplementasikan hal tersebut? Oke, gue coba jawab ya. Kalau gue sih memandangnya, misalnya contohnya di gue pribadi gitu ya. Gue kan mahasiswa komunikasi nih, dan mungkin nanti di dunia kerja akan berkaitan sama dunia-dunia komunikasi, pemasaran, mungkin sosial media, dan lain sebagainya. Nah, gue perlu tahu dulu nih, yang gue pengen tuh apa, karir yang gue pengen tuh seperti apa, atau tujuan lah, nggak melulu tentang karir, tujuan yang gue pengen tuh apa. Dan setelah gue tahu tujuannya, gue harus tahu dulu nih diri gue sendiri. Eh, Misalnya gue tuh orangnya kayak gimana sih, gue orangnya A, B, C, D, E. Nah, ketika tujuan udah tahu, dan kita tahu nih diri kita sendiri kayak gimana, baru mulai disusun nih penyambungnya antara antara diri kita sendiri sama si tujuan ini. Jadi ketika dua titiknya udah ada, gue rasa nggak akan sejauh itu. Jadi nggak akan terlalu berubah jauh lah personal brandingnya. Jadi nggak tiba-tiba kok Faris kayak gini, nggak kayak gitu. Tapi eh, jadi orang yang lebih baik aja dan lebih cocok untuk tujuan yang kita pengen gitu sih. Mungkin itu ya eh, yang menurut gue bisa menjawab lah. Oke, tadi kan yang dibahas sama Kak Faris sendiri kan personal yang kita bahas tadi bareng itu kan lebih ke personal branding di yang perkuliahan gitu kan Kak. Terus semisal nih Kak kita mau mulai untuk buat personal branding itu di sosial media. Gimana sih Kak cara bikin personal branding di sosial media itu yang menarik dan em, tepat gitu untuk target pasar kita personal branding itu sendiri. Menurut Kak Faris itu gimana ya Kak? Kalau media sosial sih sebenarnya ya mungkin gue jawab sebisa gue dulu ya. Kalau media sosial sebenarnya emang ajang yang buat pamer sih menurut gue. Jadi ajangnya buat buat ngasih tahu gitu kalau kita tuh apa, kita tuh siapa, kita tuh lagi apa. Emang ajangnya buat pamer gitu. Jadi menurut gue emang sosial media tuh eh, perlu dimaksimalin untuk kita ngasih tahu ke orang lain ya, atau dalam tanda kutip memamerkan lah diri kita tuh siapa, apa yang kita bisa, apa yang kita suka, apa yang kita lakuin gitu-gitu. Jadi emang emang penting banget sih untuk aktif di media sosial menurut gue di zaman sekarang, apalagi di angkatan-angkatan kita, generasi-generasi kita yang emang udah melek teknologi. Mungkin kalau buat cara-cara media sosial, cara-cara personal branding di media sosial sendiri, gue rasa nggak jauh beda sih sama personal branding secara in general gitu ya. Yang penting kita harus tahu dulu nih kita kita tuh siapa, kita tuh pengen dikenal sebagai apa, dan kita tuh sukanya sama apa gitu. Jadi mungkin bisa dengan cara kita nge-share apa yang kita suka dulu, kita nge-share apa yang kita lakuin dulu. Jadi mulai terbangun tuh diri kita tuh siapa, dan orang-orang tuh mulai tahu kita tuh siapa. Nantinya ketika udah berjalan gitu ya, udah orang-orang udah tahu lah kita tuh siapa, orang udah mulai notice misalnya Faris tuh siapa. Nanti tinggal kita sesuaiin aja. Misalnya eh, yang menurut kita nantinya oke itu yang mana, yang menurut kita nantinya nggak oke itu yang mana. Jadi bisa dikurasi seiring berjalannya waktu gitu. Menurut gue sih gitu ya. Cuman mungkin bisa disesuaikan lagi sama masing-masing orang, cocoknya gimana gitu. Iya, benar sih Kak. Memang mungkin saat ini sosial media itu merupakan salah satu wadah lah yang sangat amat gacor banget untuk personal branding gitu. Terus Bener-bener. mungkin aku di sini mau nanya dari pandangan Kakak pribadi gitu, dari berbagai sosial media yang ada kayak TikTok, Instagram, Twitter. Menurut Kakak yang paling favorit bagi Kakak itu yang sangat cocok lah istilahnya untuk membangun personal branding tuh dari media sosial mana sih Kak? Oke. Kalau kalau gue ngeliat secara in general ya, tapi bukan bukan cocok secara gue pribadi. Kalau yang buat ngebangun personal branding paling bagus, apalagi buat profesional ya pastinya LinkedIn, karena LinkedIn tuh
termasuk ke media sosial juga kan, dan emang tujuannya LinkedIn tuh emang buat nyari kerja lah intinya. Tapi kalau misalnya buat seru-seruan sih, yang gue lihat paling menarik dan kayaknya paling cocok nih untuk personal branding itu Instagram sih so far. Belum ada penggantinya gitu, karena Instagram tuh lebih visual aja kan dibandingkan Twitter sama apa ya? Kalau lebih dibanding sama Twitter, Instagram tuh lebih visual aja menurut gua, dan lebih ringkas gitu. Orang-orang tuh emang di sana tujuannya untuk pamer dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya Twitter sama TikTok kayaknya sejauh ini gue ngeliat masih untuk seru-seruannya aja sih. Tapi untuk personal branding kayaknya gue lebih milihnya tuh Instagram Iya. gitu sih. Aku juga setuju sih Kak sebenarnya, karena aku melihat TikTok, Twitter itu lebih ke seru-seruan orang yang kayak untuk mengisi Iya. keseharian aja lah. Banyak kan sekarang Len yang kayak TikTokers bikin a day in my life Ya gitu-gitu. lebih ke entertainment gitu ya Betul. Dila ya. Sedangkan Instagram bisa dilihat bahwa itu platform yang bisa untuk membangun personal branding lebih baik lah gitu. Dan profesional pun Instagram juga lebih oke. Mungkin Yes. Tapi sorry dipotong. Tapi nggak apa-apa. nggak menutup kemungkinan juga ya, misalnya mau teman-teman emang sukanya di Twitter, sukanya di TikTok atau di media sosial lain, menurut gue bisa banget gitu. Cuman karena tadi pertanyaan harus pilih, gue sih lebih pilih ke Instagram gitu. Tapi banyak banget lah yang bisa diekspor dari media sosial lain selain Instagram gitu. Iya betul. Setuju. Tergantung cara memakainya aja ya Kak berarti. Benar. Mungkin aku mau lanjut gini. Sekarang kan banyak pandangan dari masyarakat itu yang kayak personal branding itu dibilang sama kayak pencitraan, kayak cuman ajang pamer dan kayak cuman eh, yang baik-baiknya aja. Sedangkan di real life atau kehidupan aslinya tuh orangnya tuh nggak kayak gitu. Nah, jadi aku melihat ada beberapa pandangan dari orang-orang tuh yang bahwa kayak personal branding itu ya pencitraan atau cuman baik-baiknya aja dari orang. Mungkin aku mau nanya pendapat dari kakak terkait pandangan tentang hal tersebut tuh gimana kak? Eh, Kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya personal branding tuh nggak nggak buruk sih sebenarnya, karena yang balik lagi tadi gue pernah mention, kalau misalnya kita tuh pasti nggak pengen kalau misalnya semua orang tahu apa yang kita anggap diri kita tuh jelek gitu. Ya intinya kita nggak mau orang lain tahu kejelekan kita lah. Tapi kalau misalnya disebutnya itu pencitraan, menurut gue pencitraan itu lebih ke kita memasukkan apa yang sebenarnya kita enggak jadi iya gitu. Jadi misalnya gue orangnya, misalnya contoh, misalnya gue orangnya nggak suka nabung nih, tapi gue bilang ke orang-orang tuh, gue nabung mulu, gue anaknya pinter banget lah misalnya finansialnya dan lain sebagainya. Menurut gue itu baru yang salah, karena kita tuh bohong. Kalau misalnya personal branding tuh, menurut gue, karena personal branding tuh kita mamerin apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang kita bagus lah ya, dalam bidang apapun gitu. Jadi kalau misalnya dibilang personal branding itu pencitraan, gue agak kurang setuju sih. Tapi mungkin balik ke persepsi masing-masing. Kalau gue pribadi ngerasa kalau personal branding itu penting dan beda sama pencitraan gitu sih. Iya betul. Karena kan seperti yang tadi Kak Faris juga udah jelasin sebelumnya bahwa personal branding itu harus relevan juga dengan kepribadian diri itu. Mungkin kalau dari pandangan aku pribadi, personal branding itu bukan sebatas supaya orang tuh melihat kita tuh orangnya gimana sih, tapi di sisi lain juga dengan ada personal branding kita tuh jadi lebih mengulik jati diri kita tuh bagusnya di mana dan lain-lain. Itu sih menurut aku. Bener-bener, karena mungkin bisa gue tambahin, supaya personal branding itu menurut gue pentingnya adalah kita jadi tahu gitu apa yang kita suka. Dan kadang-kadang tuh gue ngelihat dari sekeliling-keliling gue ya, teman-teman gue tuh masih banyak yang belum tahu gitu dia pengen jadi apa, atau misalnya di tahun ini dia pengen ngerjain apa gitu. Jadi belum belum punya tujuan lah. Nah menurut gue tuh peka terhadap personal branding atau pengen ngebangun personal branding itu penting banget, supaya minimal kita tahu nih kita pengen apa gitu sih. Oh, oke. Kalau aku boleh nanya nih Kak, untuk Oke. kan untuk personal branding Kakak sendiri yang untuk platform, itu Kakak jelasin untuk yang profesional tuh kayak LinkedIn atau lebih funnya tuh lebih ke Twitter atau TikTok. Nah mungkin sebagai
em, kakak sendiri yang udah mengakses platform-platform tersebut, itu kakak punya nggak sih kak kayak role model atau figur yang mungkin kakak udah look up pribadi untuk pribadi kakak sendiri, yang mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman yang nonton sebagai seorang figur yang emang baik untuk dijadikan role model gitu kak. Oke. Eh, Sebenarnya agak bingung. Gue nggak bilang kalau gue terlalu suka sama dia atau ngidolain sebenarnya. Tapi kalau misalnya personal branding, gue sangat-sangat kagum tuh sejauh ini sama Bang Arif Muhammad ya. Karena yang gue lihat tuh dia selalu berhasil untuk nge-brandingin entah dirinya sendiri ataupun bisnis-bisnis yang dia punya dengan sangat oke gitu. Jadi orang-orang tuh benar-benar notice, benar-benar tahu ini iklannya siapa, iklan produk apa gitu. Dan orang-orang benar-benar convert gitu, emang benar-benar pengen beli akhirnya. Menurut gue sejauh ini sih Arif Muhammad yang paling gue kagumin ya. Di luar dari personal branding, tapi juga branding di bisnisnya gitu. Oke banget gitu. Cuman kalau misalnya tentang personal branding, ada satu juga yang gue suka. Tapi sebenarnya dia lebih karena kata-katanya atau omongan-omongannya sih yang gue setuju banget gitu beberapa. Itu Panji Pragiwaksono. Dan salah satu kata-kata yang Panji yang gue suka adalah sedikit lebih beda tuh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya menurut dia dibanding kita lebih baik dari orang lain nih, lebih baik kita lebih beda supaya orang tuh lebih notice. Dan menurut gue itu mungkin bisa juga diterapin kalau kita mau ngebangun personal branding gitu. Karena kalau misalnya pengen kelihatan sebagai mahasiswa pinter doang, menurut gue udah banyak gitu. Dan kalau misalnya harus saingan akan lebih sulit. Tapi kita perlu nemuin keunikan diri kita sendiri nih, apa yang kita punya dan orang-orang nggak punya. Dan akhirnya kita bisa lebih mudah untuk muncul di permukaan gitu, orang-orang lebih notice gitu sih. Mungkin tadi dua nama tadi yang bisa gue sebut sebagai orang yang gue kagumin banget nih di personal branding gitu sih. Jujur aku juga udah tahu Arif Muhammad dan juga Panji itu udah dari aku SD sih sebenarnya, dan sampai sekarang memang aku Ya, melihat personal branding yang kuat, jadi sampai sekarang pun masih dikenal lah sama anak-anak seusia kita juga masih tahu, bahkan yang masih kecil juga udah tahu gitu. Mungkin itu benar-benar dampak dari personal branding yang kuat gitu. Mungkin setuju. ya. Hmm, terus tadi oke yang tadi udah kita bahas juga. Kalau semisal nih Kak, aku mau tanya lagi ini untuk pribadi juga ya, karena mungkin teman-teman yang nonton juga bisa relate kalau pribadi aku sendiri pun aware tentang self branding itu baru kuliah ini kan Kak. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga ada yang mungkin baru tahu tentang self branding waktu SMA atau waktu kerja. Nah, kan itu juga sebenarnya ada kemungkinan juga Kak untuk sebelum kita aware tentang self branding dan pentingnya self branding itu untuk kedepannya kayak gimana. Pernah tuh Kak mungkin ada track record yang jelek atau mungkin pernah ngelakuin hal yang dulu yang memang udah terpublikasi dan itu bikin kita udah punya nama yang jelek gitu Kak bahasanya kalau di masyarakat. Cuman kita terus aware kalau kita butuh yang namanya self branding. Itu gimana ya Kak? Cara kita cover up atau gimana ya? Membangun lagi self branding yang udah jelek itu jadi seperti yang kita pengenin gitu Kak untuk menunjukkan sifat kita yang lebih baik. Itu gimana ya Kak? Oke deh. Tapi di awal-awal gue pengen appreciate dulu nih buat teman-teman yang emang udah aware gitu untuk ngebangun personal branding meskipun mungkin di sebelum-sebelumnya nggak aware dan akhirnya punya personal branding yang jelek lah di mata orang. Kalau dari gue pribadi sih, gue agak masih nebak-nebak juga ya. Cuman kalau dari gue pribadi, kalau misalnya kita punya track record yang jelek, sebenarnya kita yang perlu diutamain sih yang gue lihat, kita perlu menerima dulu nih kalau misalnya emang tuh kita pernah kayak gitu, kita pernah ngelakuin itu misalnya, atau kita pernah jadi orang yang kayak gitu. Yang perlu yang dilakukan sih pertama menurut gue diterima dulu. Jadi kita nggak boleh denial nih. Supaya kalau misalnya kita denial tuh orang akan nge-counter kita tuh lebih mudah. Jadi ya lo aja dulu kayak gini gitu kan. Nah kalau misalnya kita udah terima lah kita emang kayak gitu dulu, menurut gue orang lain juga akan lebih nerima gitu kalau misalnya kita nantinya akan berubah.
Yang kedua pastinya menurut gue ya perlu kita berubah lah. Kalau misalnya emang kita nggak suka diri kita kayak gitu, menurut kita salah hal itu tuh dilakukan, ya kita ubah. Kita jangan lakuin itu lagi, atau kalau bisa kita lakuin sebaliknya nih. Supaya misalnya yang tadi nih contoh lagi, gue orangnya misalnya nggak pinter ngatur uang nih, terus orang-orang tahu lah dan sebagainya dan sebagainya. Ketika gue mau bangun personal branding dan gue tahu nih gue nggak suka kalau misalnya gue dikenal sebagai orang yang nggak pinter ngatur uang. Nah, yang pertama yang gue lakukan ya gue harus terima dulu nih kalau misalnya tuh gue nggak pinter ngatur uang. Ya gue harus tahu dulu nih masalahnya tuh itu. Dan setelah itu ya baru deh gue coba pelajarin gimana caranya untuk jadi lebih baik ke depannya. Jadi nantinya orang gue yakin akan notice, karena balik lagi ke hal-hal yang harus diperhatiin di personal branding tadi, konsistensi. Kalau kita konsisten, pasti nantinya orang-orang akan notice juga gitu. Tapi kalau misalnya masih nggak notice, atau ada orang-orang yang ya emang julid aja, ya udah diemin aja gitu. Ya kan intinya kita ngebangun personal branding untuk diri kita sendiri, bukan buat eh, apa kata orang gitu. Gitu sih. Iya, betul sih Kak. Mungkin eh, aku setuju juga dengan apa yang tadi Kakak telah sampaikan sebelumnya, bahwa ya personal branding itu bukan untuk orang melihat diri kita pribadi, pandangan orang terhadap diri kita lah pokoknya, tapi bagaimana kita juga konsisten dan lain-lain, supaya orang-orang juga akhirnya dengan cap yang buruk tadinya udah ada di dalam diri kita, melihat kita konsisten melakukan hal tersebut, oh ternyata orang yang kayak gini, dan lebih tahu aslinya gimana gitu. Mungkin aku mau next ke pertanyaan selanjutnya aja Kak. Menurut Ya Kakak boleh. pribadi, seberapa besar pentingnya personal branding untuk mencapai kesuksesan dari seseorang sih Kak? Oke, kalau kalau gue lihat sih sebenarnya personal branding itu penting banget, karena eh, di zaman yang udah maju gini nih, zaman yang apa-apa tuh kita harus bersaing gitu. Jadi saingan kita tuh udah nggak sedikit lagi tapi banyak gitu. Menurut gue personal branding tuh diperluin, karena itu yang jadi poin plus ketika orang lain tuh ngebandingin diri kita sama diri orang lain. Misalnya kalian adalah anak hukum misalnya, nantinya kerja sebagai pengacara gitu. Tapi kan ketika nanti kalian sebagai pengacara, nggak muluk-muluk tiba-tiba orang langsung percaya sama kalian gitu kan. Kalian perlu ngebangun personal branding dulu nih, supaya orang-orang tuh tahu kalau kalian tuh pengacara yang keren, pengacara yang jago gitu, yang menang kasus mulu lah. Nah, di situ tuh personal branding tuh diperluin. Dan juga menurut gua personal branding tuh apa ya? Ya emang penting sih, karena kalau misalnya nggak dilakuin, jadinya kita emang cuma jadi eh, satu dari sekian banyak aja, bukan bukan dia nih, bukan bukan apa ya, bukan kita yang sebenarnya gitulah intinya. Jadi penting atau nggak penting sih sebenarnya menurut gue penting banget personal branding gitu. Oke. Iya sih Kak, aku juga sebenarnya punya pandangan yang sama Kak Fers juga tentang emang sepenting itu untuk membangun pandangan orang terhadap kita. Dan aku sebenarnya masih bingung sih Kak untuk kayak kapan sih waktu yang pas gitu, waktu yang cocok untuk mulai membangun self branding? Apakah beneran harus sedini mungkin, atau karena tadi juga sempat dibahas tentang ada mungkin track record kita yang jelek sebelumnya, terus dan menurut aku juga ini pandangan aku, kalau misal kita punya track record yang jelek dari misal kita belum belum aware nih tentang self branding di kuliah, dan kita ada nih melakukan sesuatu yang emang beneran bisa jalan dari mulut ke mulut dan bisa sampai ke ranah pekerjaan, itu em, menurut aku juga agak susah kan Kak untuk gimana ya, untuk cover atau memulihkan nama baik kita sendiri itu kalau misal udah sampai ke tahap kayak gitu gimana ya Kak? Oke deh. Mungkin tadi yang tentang kapan bagusnya kita sadar untuk personal branding, menurut gua nggak perlu keburu-buru juga sebenarnya. Kayaknya sih menurut gue di masa SMA atau masih sekolah,
ya udah fokus belajar aja, fokus main aja, seru-seruan aja dulu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kuliah sih menurut gue mulai cari tahu, mulai dikit-dikit pelajarin sih udah lumayan penting sih kayaknya untuk personal branding. Karena kalau misalnya kita makin cepat juga kan jadi kita eh, colong start lah dibanding teman-teman gitu yang mungkin belum pelajarin, mungkin belum tahu gitu. Tapi nggak perlu keburu-buru juga. Maksudnya jangan sampai eh, personal branding ini ngeganggu hal-hal yang harusnya kita lebih dahulukan gitu, kayak misalnya kuliah dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya tadi tentang gimana kita cover up personal branding kita udah terlanjur jelek, menurut gue eh, baik lagi sih sebenarnya kita kita itu tahu dulu nih apa jadi masalahnya. Kita harus tahu dulu persepsi jelek orang lain kehadap kita tuh yang kayak gimana gitu. Apakah benar-benar berpengaruh nih? Atau mungkin sebenarnya eh, persepsi jelek itu cuma datang dari beberapa orang tertentu doang, kayak orang yang emang mungkin gak suka sama lo gitu. Harus tahu dulu nih permasalahan itu apa dan sebesar apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian sadar itu masalah yang emang mengganggu buat kalian, yang tadi gue sempat mention sih, harus tahu dulu nih tujuannya yang mau diubah tuh kayak gimana. Yang tadinya mungkin kalian kayak suka nabung tadi, jadinya kalian pengen jadi orang yang terkenal sebagai financial planner lah, sebagai Jeff Bezos atau sebagai siapa ya yang pinter-pinter duit lagi lah itu. Ya harus dibangun aja gitu, mulai dibangun. Tapi nantinya hasilnya kita nggak usah jadi orang lain sebagai patokan, tapi intinya ketika kita udah jadi lebih baik dibanding yang kemarin kan itu juga udah berhasilan menurut gue sih gitu. Betul sih Kak. Mungkin aku mau ngasih sedikit following question terkait dengan keberhasilan melakukan personal branding. Dari Kakak sendiri tuh ada kayak tolak ukur keberhasilan kalau kita tuh udah berhasil loh bikin personal branding itu. Dari Kakak sendiri ada kayak misalnya pandangan dari orang ternyata udah baik ke kita, apa sesuai dengan apa yang kita mau berikan personal branding tersebut, atau dari Kakak sendiri menurut Kakak ada tolak ukur keberhasilan kita sudah berhasil gitu melakukan personal branding? Iya, kalau gue pribadi sih sebenarnya gue nggak mau ngebandingin diri gue sama orang lain aja sih sebenarnya. Tapi gue pengennya ngebandingin diri gue yang sekarang sama yang kemarin deh. Nggak usah muluk-muluk ke beberapa tahun yang lalu, tapi ya gue yang sekarang sama gue yang kemarin aja gitu. Jadi ketika gue ngebandinginnya diri gue yang hari ini sama yang hari kemarin, gue nggak akan notice nih sebenarnya perubahan yang ada di diri gue tuh apa. Karena ya beda cuma sehari kan. Tapi nanti ketika kita udah lebih jauh gitu ya, kita udah jadi lebih baik setiap harinya, nantinya pasti akan ada titik di mana kita sadar kalau misalnya kita ngeliat ke belakang, wah gue udah jauh, gue udah jalan sejauh ini gitu. Itu sih kalau misalnya gue, kalau buat tolak ukur, biasanya gue ngebandinginnya diri gue sekarang sama diri gue yang kemarin aja gitu. Supaya nggak pressure kalau misalnya dibandingin sama orang kan nanti pressure gitu. Ya betul, karena kalau ngebandingin sama orang lain juga pasti semua orang kan punya keunikan masing-masing ya Kak. Ya, nggak Dan akan ada habisnya iya, juga kan ya. dan personal branding orang juga pasti beda-beda. Kalau terus-menerus bandingin sama orang nggak akan ada habisnya lah. Memang aku setuju. Lebih baik bandingin diri kita sekarang sama diri kita Benar, dulu. benar. Bener. Gak usah pressure teman-teman. Tuh. Betul. Mungkin setelah obrolan kita yang sudah cukup panjang ya Kak mengenai personal branding, pastinya aku, Valen, dan juga teman-teman yang mungkin nanti nonton juga pastinya dapat banyak banget insight baru dari Kakak mengenai personal branding dan lain-lainnya. Mungkin aku bisa sedikit memberi kesimpulan bahwa personal branding itu di zaman sekarang itu benar-benar diperlukan lah untuk membangun jati diri, untuk supaya orang tuh memiliki pandangan yang baik, dan juga bahkan personal branding itu bisa menjadi salah satu kunci dari kesuksesan kita di masa depan. Mungkin di sini aku sama Valen juga mau mengucapkan terima kasih ya kepada Kak Faris atas waktunya dan juga kesempatannya. Teman-teman Solar Podcast Alsa. Ya, makasih banyak Kak Faris udah mau diajak ngobrol-ngobrol nih sama kita. Juga kasih pandangan baru, insight-insight baru tentang personal branding sendiri yang mungkin banyak dari kita yang belum aware. Yes. Ya, semoga apa yang tadi gue share bisa bermanfaat buat teman-teman.
Dan kalau misalnya ada yang punya cara yang lebih baik, gue rasa kalian bisa pertimbangkan sendiri-sendiri lah. Tapi semoga apa yang gue share bisa bermanfaat dan nantinya bisa kalian terapin juga gitu kalau misalnya mau ngebangun personal branding gitu. Segitu aja sih. Gue balikin ke kalian lagi. Oke, sekali lagi mungkin kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menyempatkan waktu di waktu kakak yang mungkin sibuk ya sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai marketing spesialis ya di School for Cool. Mungkin dari kami juga memohon maaf pada kakak apabila ada perkataan yang kurang berkenan, ada salah kata, mohon dimaafkan kak. Aman. Nggak ada kok. Dan kita juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mungkin segini dulu ya dari ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Dan semoga apa yang kita obrolin tadi bisa jadi insight baru ya, jadi Iya. pengetahuan baru buat kalian ya. Mungkin sudah cukup kak, mungkin kita tutup. Grow potential, be beneficial, in ALSA, always be one. Terima kasih kak. Hey, thank you teman-teman.